Garis besar dari film di sini, nah di video ini saya akan bahas inilah alasan kenapa pemerintahan dunia menyembunyikan nama asli dari Shanks ini. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang sepotong-sepotong. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise channel Devil Nomi dengan desain yang menarik-menarik nih, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Nah, seperti yang sudah pernah saya katakan sebelumnya, kita akan bahas tentang nama dari Shanks ini. Dan siapakah sebenarnya wujud dari Akagami no Shanks ini sebenarnya? Apakah dia ini hanyalah bajak laut biasa yang tidak sengaja bertemu dengan Goldie Roger? Atau ada hal lain yang sebenarnya dirahasiakan dari Shanks ini? Oke, kita akan mulai teori yang super liar ini, kesukaan kita semua lah, karena liar is my ninja way. Dan ini akan diawali dari insiden God Valley yang terjadi 38 tahun yang lalu dan ada hubungannya dengan Tenryubito, Rocks, dan Gorosei juga. Ya lebih tepatnya ada hubungannya dengan Garp dan Goldie Roger. Dikatakan dalam sejarah bahwa bajak laut Rocks ini dihilangkan keberadaannya dari dunia ini. Yang berarti eksistensinya dibuat tidak pernah ada sesuatu atau bajak laut yang bernama Rocks the Shebek. Yang berarti hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang sejarah bajak laut dari Rocks ini. Ya contohnya seperti Sengoku. Tapi dari situ dikatakan Rocks adalah bajak laut yang sangat kuat, mengerikan, dan juga membahayakan. Dari situ saja menurut saya itu bukan alasan yang cukup kuat untuk menghilangkannya dari sejarah dunia ini. Kita pun melihat banyak sekali hal-hal yang dihilangkan dari sejarah pemerintahan dunia, terutama yang ada hubungannya dengan hal yang tabu. Ya mungkin yang paling konkret adalah tentang Fate Centauri inilah, itu dihilangkan dari segala jenis sejarah. Beberapa contoh yang lain yang pemerintah lakukan adalah menulis ulang sejarah dibandingkan dengan menghilangkannya. Untuk contohnya adalah seperti dari eksekusi publik untuk Goldie Roger dan juga Portgas DS. Serta yang kita lihat langsung adalah kemenangan Alabasta dan juga Dressrosa, di mana seharusnya hal itu dinobatkan kepada Senchou kita alias Monkey D. Luffy yang menyelamatkan kedua negara tersebut. Tapi karena mereka ini bajak laut, jadi mereka mengubahnya ke Smoker untuk Alabasta. Tapi untuk Dressrosa, untung Fujitora ini langsung cepat tanggap dan mengakui semua hal yang mereka lakukan dilakukan oleh bajak laut dan bukan angkatan laut. Serta banyak juga nih hal lain yang mereka mengambil kredit atas kemenangan pihak mereka ini, padahal mereka tidak benar-benar melakukannya. Contohnya seperti eksekusi dari Ace yang saya bilang tadi juga, dan juga Goldie Roger di mana mereka mendapatkan nama baiknya saja. Pemerintahan dunia yang mengalahkan mereka semua, itu saja yang terdapat di headline sebuah berita. Tapi kenapa tidak melakukan hal yang sama untuk kasus God Valley ini? Contohnya dimenangkan oleh pemerintahan dunia. Alih-alih mereka malah menghapusnya insiden dari God Valley ini. Bahkan pulau dan rocks ini dihilangkan. Dimana saya yakin ini ada hubungannya dengan skandal yang terjadi di insiden God Valley tersebut. Itu pun ada hubungannya dengan bajak laut Rocks dan juga Tenryubito. Dimana mereka berusaha untuk menghilangkannya dari dunia ini. Tapi sebelum kita membahas apa itu skandalnya, kita akan bahas dulu tentang karakter Akagami no Shanks. Shanks adalah salah satu karakter yang memulai serial One Piece ini, di mana dia dimunculkan bersamaan dengan karakter utama kita, yaitu Luffy Senchou di chapter 1 Romance Dawn. Ya dapat kita bilang, dia ini karakter yang muncul bersamaan dengan karakter utama serial One Piece. Dan sudah sejauh ini, lebih tepatnya sampai 1000 chapter, kita bahkan tidak tahu menau tentang Shanks ini selain dia ini seorang Yonkou, rival dari Mihawk, dan mantan pemula di bajak laut Roger. Bahkan nama panjangnya pun kita tidak tahu menau. Dan kenapa dia bisa menghentikan perang, serta terakhir yang sangat aneh juga, dia bisa ngobrol tanpa izin dengan Gorosei.
sang pimpinan dunia yang terlihat secara publik nih, bukan Im Sama. Dari situ saja sebenarnya sudah terlihat Shanks ini adalah karakter yang lebih banyak pertanyaannya dibandingkan jawaban yang bisa kita dapat. Lebih tepatnya lebih banyak misteri lah. Dan itulah juga yang saya percaya akan membuka salah satu misteri yang udah bangun selama ini untuk keberlangsungan cerita One Piece. Itu ada hubungannya dengan Shanks ini yang sangat penting. Bagaimana dia dapat memasuki ke daerah Gorosei di saat reverie sedang berlangsung. Yang berarti raja-raja semua sedang berada di Mary Joyce juga. Dan dia pun dapat masuk dengan cukup mudah nih. Gorosei pun bahkan menerimanya dengan senang hati dan menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan tersebut. Apakah hanya karena dia Yonkou saja dia mendapatkan privilege seperti itu? Apakah juga hal yang sama akan dilakukan jika yang datang adalah Big Mom, Kaido, atau Kurohige sekalipun? Itu pun tanpa adanya pengawasan atau apapun nih. Karena bahkan menurut saya, gelar dari Yonkou itu pemerintahan dunia sendiri yang memberikannya, bukan? Jadi apakah karena mereka ini menjilat ludah sendiri dengan menerima seseorang yang dikatakan sebagai kaisar bajak laut dunia, alias para Yonkou? Jadi menurut saya untuk hal ini ada hubungannya lah dengan yang namanya garis darah atau lineage dari Shanks ini. Serta kenapa nama lengkap dari Shanks ini tidak ada di bounty-nya. Apakah karena mereka menghilangkan nama ayahnya dari sejarah dunia ini? Dan menghilangkan eksistensi dari ibunya juga karena skandal yang terjadi itu. Inilah yang membuatnya hanya menyisakan nama saja, yaitu Shanks saja. Dengan sebutan yang lain adalah Akagami alias si rambut merah. Ini hal yang menurut saya sangat aneh nih, kenapa dia harus dipanggil rambut merah karena toh banyak juga karakter dengan rambut merah. Ada Eustace, Big Mom, Katakuri, dan masih banyak yang lain juga lah. Tapi kenapa harus Shanks ini? Padahal Shanks ini juga masih muda loh, masih umurnya di bawah Big Mom. Bukankah akan lebih baik jika dia ini seperti S lah dengan ikonik serangannya disebut sebagai Hiken no S. Tapi kenapa Shanks ini si rambut merah? Ini ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Lalu satu juga perkataan yang paling terkenal nih di antara Shanks dan Shirohige. Di mana Shirohige ini berkata, ketika dia melihat Shanks, Shirohige ini berkata luka di tubuhnya kembali berdenyut. Oke, pertama awalnya saya mengira ini adalah luka dari Kurohige karena bekas luka di mata Shanks ini. Tapi sepertinya tidak ada nih, Kurohige berhasil melukai Shirohige sehingga dia berkata sampai seperti itu. Jadi untuk kasus Kurohige dapat kita coret. Lalu selanjutnya adalah Goldie Roger. Dimana kita belum tahu nih pada saat itu Shanks saat itu adalah pernah menjadi anak buah dari Roger. Walaupun cerita dari Buggy yang ada di awal itu memang tidak diberitahu bahwa itu bajak laut Goldie Roger dan ada Rayleigh juga. Tapi setelah kita melihat flashback dari Oden di antara Roger dan juga Shirohige, mereka berdua ini lebih seperti teman dibandingkan dengan musuh saja. Mereka ini rival lah, bahkan mereka minum sake bersama setelah bertarung yang bukan pertarungan hidup dan mati. Mereka bahkan hanya luka sedikit lah setelah bertarung 3 hari 3 malam. Bukankah itu sangat aneh jika dibilang itu pertarungan hidup dan mati? Dimana di teori saya pernah berkata bahwa Shirohige ini dia mengkhianati Rocks di insiden God Valley dan dia akhirnya melawan Rocks ini. Itulah dimana Shirohige akhirnya mendapatkan luka itu. Yang dia katakan kepada Shanks karena melihat wajah dari Shanks ini, dia alias Shirohige mengingat bapaknya yang dahulu menjadi kapten dari Shirohige ini alias Rocks the Shebek. Itu juga salah satu orang yang berhasil melukai tubuh dari Shirohige ini dan juga Kaido sih. Serta dari apa yang Shanks lakukan selama ini, menyuruh mundur es, menghentikan perang Marineford dan berbicara dengan Gorosei ini sudah mengindikasikan Shanks adalah orang yang menjaga kestabilan di dunia One Piece. Apa yang lebih baik dari karakter dengan keluarganya, di mana ayahnya Rocks the Shebek adalah pecinta kerusakan dan ibunya yang mengontrol dunia ini alias Tenryubito. Di mana lahirlah anaknya yang menyukai kestabilan. Kehancuran dari ayahnya dan pengontrolan dari ibunya menciptakan kestabilan itu adalah Akagami no Shanks ini. Nah dari sini saya sangat yakin nih karakter Shanks ini lebih dari sekedar Yonkou. Dia memiliki influence atau mempengaruhi orang yang melebihi statusnya, yaitu sebagai turunan dari naga langit alias Tenryubito.
Ya kurang lebih mirip dengan Doflamingo lah, walau sudah dihilangkan gelar dari Tenryubito ini. Dimana jika begitu cerita skandal ini terjadi lama sekali nih, dimana bisa saja Sebek ini dulunya adalah budak dari Tenryubito. Sebelum akhirnya dia menjadi bajak laut terkenal karena toh dia ini mempunyai marga D juga. Jadi itu adalah musuh dari para Tenryubito di saat mereka mendapatkan salah satu nama D, pastilah dijadikan budak bukan oleh para Tenryubito ini. Saat itu, ibu dari Sengs ini, seorang Tenryubito, malah jatuh cinta kepada Rox the Sebek dan membantunya keluar dari perbudakan. Hingga akhirnya dia mengetahui segala jenis hal tabu yang ada di dunia ini, lebih tepatnya karena tinggal di Mary Joyce. Sandia menyerang God Valley yang berisi para Tenryubito pun karena informasi yang dia dapatkan dari sang istri, yang merupakan seorang Tenryubito juga lah. Pasti dia mengetahui hal tersebut. Yang ternyata, yang buruknya atau dramatisnya dari insiden itu adalah datangnya Roger dan juga Gap, yang akhirnya mengacaukan rencana dari Rox the Sebek ini, dan akhirnya mereka menyerang dan kalahlah di pulau God Valley itu dan meninggalkan anaknya Sengs yang masih hidup. Dimana pada saat insiden God Valley, Sengs ini masih berusia 1 tahun karena Sengs saat ini berusia 39 tahun ya. Dan sepertinya Garp yang mengetahui ada skandal di balik itu menyuruh Roger untuk membawa anaknya, atau memang Roger sendirilah yang mengambilnya atau memungut Sengs ini. Inilah juga yang menjadi timbal balik ketika Roger meminta kepada Garp untuk menjaga S bukan? Bahkan Roger di situ berkata, seorang anak tidak membawa dosa dari orang tuanya. Ini perkataan yang sangat pas dengan Sengs jika dia ini anak dari Rox dan Tenryubito, dimana itu adalah skandal yang luar biasa. Tapi karena Sengs ini masih kecil, dia tidaklah membawa dosa dari orang tuanya. Sangat persis sekali dengan podcast DS. Mungkin itu juga alasan kenapa Sengs menangis setelah Roger sampai ke Loftel. Karena dia memberitahu nih apa yang sebenarnya terjadi kepada Sengs ini, dan kita pun lihat bahkan ketika Roger memegang Hiyori, dia bilang juga nih, sudah lama sejak terakhir mereka memegang bayi. Padahal Roger sudah berlayar setidaknya jauh sebelum Sengs ini lahir. Jadi bisa saja dahulu di kapal mereka juga ada bayi, yaitu bayi dari Sengs ini. Dan lama setelahnya adalah bayi dari Kozuki Oden alias Kozuki Hiyori. Lalu kenapa Sengs tidak menjadi raja bajak laut nih? Saya merasa Sengs akan sangat pas jika dia menghancurkan sistem pemerintahan dunia ini. Tapi alasannya mungkin karena dia menemukan anak yang mempunyai keinginan yang sama seperti kaptennya, Roger. Jadi akhirnya dia menurunkan topi jeraminya kepada Luffy. Dia pula tidak akan mengikuti jejak ayahnya, sama seperti S tidak mengikuti jejak dari Goldie Roger bukan? Dan saat ini telah ada juga karakter yang mengikuti jalur kehancuran atau jalur chaos nih, dimana dia merusak kestabilan, yaitu Marshall Letich alias si bangsat Kurohige. Makanya dia selalu menentang Kurohige ini nih dari awal banget, dimana bisa saja, dan ini juga sih teori yang sangat populer, dia akan melawannya dan mati di akhir cerita nanti. Itulah saat dunia kembali dilanda gelombang yang luar biasa, dan Luffy datang memberikan topinya sesuai dengan janjinya, tapi kepada mayat dari Sengs ini. Inilah pertarungan penentu antara Kurohige versus Luffy yang sudah ditakdirkan sejak dahulu. Mungkin itu juga kunci mereka sebelum akhirnya sampai ke Loftel dan mendapatkan One Piece. Nah, jadi itulah menurut saya teori yang super liar sekali, yang ini memang sangat menjelimet banget lah pokoknya. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang teori ini di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi buat kalian yang ingin join menjadi membership channel Filmnomi, dimana banyak banget nih yang suka bacotin saya dengan stiker-stikernya. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah film pamit, and I'll see you guys next time.